Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan curahan nikmat, sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu dalam syafaat yang dimaksudkan Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Pak Nakim, mungkin udah sering kenal dengan Bapak, dan tahun ini Bapak mengajar pembelajaran teknik informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Dan pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi khususnya yang kelas 4 di ini. Silahkan dibuka materinya di bab 1 halaman 2. Kita akan belajar tentang perangkat lunak, pengolahan angka. Jadi di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu dari kilas balik. Sebelum Microsoft Office Excel versi 2007 mengeluarkan, terlebih dahulu kita mengenal Microsoft Office Excel versi 2003 sebagian dari kita yang sudah mengenal Microsoft Office Excel versi 2003 kadang-kadang enggan untuk berpindah ke Microsoft Office Excel 2007 ya, karena sudah terbiasa dengan tampil menu yang memiliki Microsoft Office Excel 2003 ya, versi 2003. Tetapi setelah mencoba menyebabkan kita akan lebih efektif dalam bekerja untuk memahami Microsoft Office Excel 2007. Mari kita simak materi berikut. Jadi di sini saya akan membahas tentang pendalaman materi terlebih dahulu, mengenal ya, tentang Microsoft Excel sebagai program pengolahan angka. Dan Microsoft Excel ini sebagai Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data-data ya, secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsinya, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai yang paling sederhana sampai lebih kebutuhan barang, meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang. Permasalahan ini sebenarnya dapat juga diselesaikan menggunakan Microsoft Word karena hanya sedikit memerlukan proses perhitungan, tetapi lebih mudah diselesaikan dengan Microsoft Excel. Contohnya permasalahan yang memerlukan banyak perhitungan, manajemen data dengan menampilkan grafik atau pivot table, penggunaan fungsi-fungsi matematis, kemudian ataupun logika pada sebuah laporan. Penyelesaian permasalahan yang kompleks juga dapat memanfaatkan program makro yang disediakan oleh Excel agar proses penggunaan lebih mudah. Jadi artinya apa? Di sini Microsoft Excel itu sangat dibutuhkan ketika kalian nanti belajar Microsoft Excel. Kalian akan belajar tentang bagaimana perhitungan, bagaimana membuat sebuah table, kemudian juga dan kita bisa menjadikan sebuah perumusan, perhitungan, perkalian, penjumlahan secara otomatis. Tidak harus menggunakan kalkulator, tapi bisa menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Bahkan lebih simpel lagi nantinya, kita mudah-mudahan bisa praktek ke depan, dan mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba memberikan praktikum. Insya Allah mudah-mudahan apabila memang bisa terrealisasi dengan secara langsung atau bisa saya sampaikan melalui yang namanya praktek melalui online. Dan sebelum melakukan pengolahan data pada Microsoft Excel, terlebih dahulu kita harus mengetahui fasilitas dalam Microsoft Excel. Jadi kalau seandainya kalian belum tahu, ya kita juga nggak bisa gunakan gitu kan. Tapi kalau seandainya kalian sudah mengetahui setidaknya manfaat dari Microsoft Excel untuk apa, dan juga kalian bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya,
Kemudian yang pertama di halaman 3 tersebut, bahwasannya kita harus tahu mengetahui fasilitas dalam Microsoft Excel tersebut. Yang pertama, tampilan menu sederhana dan praktis. Ya, tampilan menu sederhana dan praktis semakin memudahkan dalam bekerja dengan Microsoft 2007. Jadi lebih simpel dibandingkan dengan Microsoft Excel 2003. Ya, kemudian juga bahwasanya beberapa kotak dari Microsoft Excel 2007 ini dialog diganti dengan bentuk perintah drop down. Ya, jadi ketika kalian klik nanti di bawahnya akan ada tambahan lagi. Selanjutnya yang dilengkapi dengan keterangan pada tooltips serta tampilan contoh dari pilihan yang bersangkutan. Ya, kemudian yang kedua adalah Microsoft Office Excel 2007 membuat kamu lebih leluasa menjelajahi banyak data dalam worksheet. Ya. Yang ketiga di situ performa manajemen memori lebih besar daripada 2003, yaitu dari 1 GB menjadi 2 GB. Yang keempat, tampilan Microsoft Office Excel 2007 menggunakan berbagai tema yang akan mempermudah kita dalam memformat data. Dan ini masih kemudian yang kelima, terdapat conditional formatting untuk mempermudah penandaan data secara visual untuk keperluan analisis dan presentasi data. Nah, di sini bahwasanya ada 5 hal yang perlu kalian ketahui secara dasar, bahwa di sini ada yang pertama pengembangannya lebih praktis, kemudian juga kapasitasnya lebih besar, dan juga ditambahin dengan conditional formatting. Nanti kita akan belajar bagaimana nanti ke depan membuat absensi otomatis. Insya Allah kalau memang sekali lagi kita bisa praktek secara langsung. Kalau memang tidak, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya. Ya, apa sih conditional formatting itu? Mudah-mudahan kita bisa untuk sama-sama menyimak apa yang nanti saya sampaikan. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Microsoft Excel 2007. Yang pertama di situ kan ada tuh di halaman 3 ya. Klik start, kemudian arahkan kepada pilihan all program. Kemudian klik dan pilih Microsoft Office dan pilih Microsoft Excel 2007. Artinya di sini ada langkah-langkah untuk melakukan sebuah bagaimana kita menampilkan sebuah Microsoft Excel 2007. Kemudian yang keempat, situ dijelaskan ya, halaman 4 itu dijelaskan tentang tampilan yang ada ya, mulai dari office button itu apa, kemudian dari office button itu terdiri ada apa aja, sehingga harus jelaskan secara langsung. Mungkin nanti kalian bisa lihat secara detailnya di buku kalian masing-masing ya, nanti di situ bisa dilihat. Kemudian ada yang B itu akses cepat toolbar. Di akses cepat toolbar ada apa aja, kemudian ada menu bar. Di menu bar itu bisa dilihat ya, jadi di paling atas itu ada tampilan secara keseluruhan ketika kalian buka Microsoft Excel. Di situ ada office button, ada akses cepat toolbar, ada menu bar, kemudian ada judul. Nah, judul ini adalah untuk apa? Bahwasanya judul berisi nama file dari program yang sedang kita jalankan atau yang aktif. Jadi seandainya kalian sudah menyimpan sebuah data itu kalian berikan nama, dan nama itu akan menjadi judul. Oke ya. Kemudian yang E ada toolbar, dan yang F ada lembar kerja. Lembar kerja ini bentuknya enggak kayak Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu tampilannya polos dan warnanya putih. Kalau yang di Microsoft Excel itu tampilannya warnanya kotak-kotak, tampilannya putih tapi dia berbentuknya kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini adalah untuk membuat tabel, diutamakan untuk membuat tabel. Nah, nanti tabel itu bisa diberikan sebuah angka atau huruf. Kemudian yang F adalah lembar kerja. Lembar kerjanya di situ bisa kita lihat. Kemudian tombol ukuran, ada minimize, kemudian ada close, dan juga bisa bahwasanya ada 3 di situ.
ada 2 kotak yang bisa kita jadiin kecil dan besar. Kemudian selanjutnya yang H juga ada shell aktif ya. Shell aktif ini artinya ketika kalian klik kotak itu, maka nanti akan membuat selnya itu menjadi aktif, bisa untuk diketik ya. Kemudian nama rank bahwasanya di situ ada horizontal, ada vertikal, terdiri atas kolom A sampai dengan kolom Z. Fungsi dan formula bar, X digunakan untuk menuliskan rumus ya. Kemudian digunakan untuk menuliskan rumus. Yang K adalah nomor kolom, terdiri dari kolom A sampai Z. Penggulungan vertikal merupakan alat penggulungan lembar kerja dari atas ke bawah atau sebaliknya. Itu yang di halaman 5 ya. Kemudian nomor baris, pada setiap baris mempunyai nama-nama berdasarkan angka, mulai dari angka 1 sampai dengan 1.084.576. Nah, ini cukup lumayan besar kapasitasnya untuk kita membuat sebuah table atau yang lain sebagainya. Yang di situ selanjutnya adalah lembar aktif. Nah, lembar aktif ini adalah sheet. Sheet ini adalah untuk lembaran. Kalau seandainya yang dibilang sheet ini sheet 1, sheet 2 sampai dengan seterusnya. Ya, suatu perintah di mana kita bisa melakukan perpindahan dari kertas kerja yang satu ke kertas kerja yang lainnya. Kemudian yang O adalah penggulungan horizontal ya, merupakan alat penggulungan lembar kerja dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Lembar kompetensi siswa di situ ada ya, bahwasanya di sini ada cukup banyak, kita harus mengenal terlebih dahulu, lebih banyak yang kita baca agar nanti kedepannya kita lebih paham lagi, insya Allah. Nah, untuk lembar kerja siswa di situ juga kalian nanti akan lihat mengkapilah keterangan mengenai bagian dari tampilan Microsoft Office Excel versi 2007 yang telah kalian lihat. Jadi kalian lihat tuh, nah, kemudian ada akses cepat toolbar, judul kemudian office button, nomor baris, sel aktif, fungsi, penggulungan horizontal, penggulungan vertikal, tombol ukuran, dan nomor kolom. Ini nanti kalian bisa isi ya. Ini saya berikan tugas kalian isi bahwasanya keterangannya office button itu untuk apa sih. Nah, di situ ada kan ya. Di situ office button terdiri dari new, set, save as, prepare, send, public, dan close. Jadi saya minta nanti kalian bikin lembar kerja itu, saya berikan tugas agar kalian isi lembar kerjanya ya, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian bisa kerjakan tersebut melalui keterangan yang ada di atas. Jadi keterangan di sini udah ada semua tuh, mulai dari akses cepat toolbar sampai dengan nomor kolom. Ini yang kita harapkan agar kita bisa mengerti secara detail tentang manfaat secara keseluruhan dari Microsoft Excel tersebut. Ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengerti. Saya minta tugasnya dikerjakan halaman 5 tentang lembar kompetensi siswa, dan insya Allah nanti akan saya minta untuk dikumpulkan sesuai jadwal dari pelajaran TIK ya. Dan itu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi daring ya. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.